Tapi tiba-tiba, aku melihat sesuatu dari bawah permukaan. Sebuah bayangan gelap bergerak dengan cepat. Air di dekat Daichi tiba-tiba bergolak. Tangannya terhentak, lalu tubuhnya ditarik ke bawah. Aku mendengar. Hai, ayah. Mana sih nih anak? Kok gelap di sini? Wow! Saksikan Hoba, horor bareng Ayah dan Yosa, hanya di channel Manimasi. Yosa! Air sungai selalu tampak tenang, tapi siapa yang tahu apa yang bersembunyi di bawah permukaannya? Di Jepang, ada makhluk yang katanya suka menarik manusia, terutama anak kecil, ke dalam sungai. Mereka menyebutnya kappa, makhluk air dengan wajah yang menyeramkan, dan piringan berisi air di kepalanya. Namaku Kenji. Aku lahir di desa kecil dekat Kyoto. Waktu kecil, aku sering bermain di sungai bersama teman-temanku. Orang tuaku selalu memperingatkan, jangan terlalu dekat dengan arus, nanti kapal menangkapmu. awalnya, aku kira itu hanya cerita untuk menakuti anak-anak. Sampai suatu sore di musim panas, aku dan temanku Daichi nekat berenang lebih jauh dari biasanya. Sungai tampak jernih, arusnya tenang. Kami tertawa, saling menyiprat air. Tapi tiba-tiba, aku melihat sesuatu dari bawah permukaan. Sebuah bayangan gelap bergerak dengan cepat. Air di dekat Daichi tiba-tiba bergolak. Tangannya terhentak, lalu tubuhnya ditarik ke bawah. Aku mendengar jeritannya terendam air. Aku pun panik, berenang mendekat. Dan saat itulah aku melihatnya. Sosok berkulit hijau, tubuh kecil tapi kuat. Wajahnya mirip monyet, dengan paruh seperti kura-kura. Dan yang paling menakutkan adalah di atas kepalanya ada cikongan berisi air yang berkilau. Mata makhluk itu menatapku dengan tajam. Tangannya panjang, berselaput, mencengkram kaki Daichi. Dia mencoba menyeretnya lebih dalam. Aku berteriak, mencoba menarik Daichi ke atas. Tapi makhluk itu terlalu kuat. Aku teringat cerita kakekku. Kappa sangat sopan dan bisa ditipu dengan membungkukkan badan. Dengan panik, aku menirukan gerakan membungkuk di air. Ajaibnya, kappa itu spontan menunduk balas. Dan air di piringan kepalanya pun tumpah. Sekejap, cengkramannya pun melemah. Aku berhasil menarik Daichi ke tepian. Kami berlari ketakutan, terbatuk-batuk, dan terengah-engah di pinggir sungai. Dari kejauhan, aku masih melihat sosok itu, berdiri di permukaan air. Tubuhnya gemetar, lemah, menatap kami dengan mata penuh kebencian. Lalu, dia pun menyelam dan menghilang ke kedalaman sungai. Setelah kejadian itu, aku tidak pernah lagi berani berenang di sungai. Orang-orang Jepang percaya kappa adalah makhluk air kuno. Tingginya sebesar anak kecil, tubuhnya hijau, punya paruh dan tangan berselaput. Di kepalanya ada piringan berisi air. Itu adalah sumber kekuatannya. Kalau air itu tumpah, kappa pun menjadi melemah. Legenda menyebut mereka suka menarik manusia ke sungai untuk ditenggelamkan. Ada yang bilang kappa juga mencuri Shirikodama, yakni bola jiwa manusia yang katanya berada di dalam tubuh lewat dubur. Mereka licik, tapi juga terikat sopan santun. Itulah sebabnya menunduk bisa menyelamatkan nyawa, karena kappa akan balas menunduk, menumpahkan air dari kepalanya sendiri. Jadi, kalau kau bermain di sungai Jepang dan merasakan ada sesuatu yang menarik kakimu, hati-hati, mungkin itu bukan arus. Mungkin itu adalah kappa. Dan dari luar aku masih mendengar suara itu berkeliling di rumah. Suara itu Hai, ayah. Mana sih nih anak?
kok gelap di sini? Wow! Saksikan Hoba, horor bareng Ayah dan Yosa, hanya di channel Manimasi. Yosa! Bayangkan kau mendengar suara aneh di kejauhan. Suara pelan tetapi jelas. Bukan manusia ataupun hewan. Itu tandanya kau sedang diincar oleh Hachisaku-sama. Wanita setinggi lebih dari 2 meter dengan senyum yang menyeramkan. Dan sekali kau jadi incarannya, kecil kemungkinan kau bisa selamat. Namaku Shun. Waktu itu aku masih anak SMP tinggal di Tokyo. Liburan musim panas aku habiskan di desa kakek nenekku di pedalaman. Desa itu tenang, banyak sawah dan hutan. Tetapi orang-orang tua di sana selalu memperingatkan kalau aku mendengar suara segera lari masuk ke rumah dan jangan pernah menoleh. Aku mengira itu cuma dongeng desa. Sampai suatu sore, saat aku bermain sendirian di halaman rumah kakek, angin bertiup pelan, matahari hampir terbenam. Tiba-tiba, aku mendengar suara aneh dari arah pepohonan. Aku berhenti. Suara itu terdengar jauh, tapi pelan-pelan semakin mendekat. Aku menoleh dan di kejauhan kulihat sosok wanita. Tetapi tinggi tubuhnya tidak normal, hampir setinggi 8 syaku, sekitar 240 cm. Dia menggunakan gaun putih panjang dan topi lebar menutupi sebagian wajahnya. Tubuhku kaku, matanya terlihat gelap, dan senyumnya lebar tidak wajar. Suara itu kembali terdengar. Aku menjerit, berlari masuk ke rumah kakek, dan dengan panik kuceritakan apa yang kulihat. Wajah kakek langsung pucat. Cepat, tutup semua pintu dan jendela. Malam itu para tetua desa datang ke rumah. Mereka menutupiku dengan jimat dan doa-doa, memintaku tetap diam di dalam kamar. Dan dari luar aku masih mendengar suara itu berkeliling di rumah. Suara itu makin lama semakin dekat, sampai terdengar tepat di depan jendela kamarku. Aku menahan napas, air mataku jatuh. Lalu, hening. Esoknya, tetua desa bilang aku beruntung masih hidup. Konon, Hachisaku-sama adalah arwah wanita raksasa yang suka menculik anak-anak atau remaja laki-laki. Dia menandai korbannya dengan suara khas, po, po, po. Kalau sudah terdengar berarti kau menjadi targetnya. Banyak cerita anak desa yang hilang secara misterius setelah mendengar suara itu. Ada yang bilang asal-usulnya dari wanita tinggi yang mati kesepian dan berubah menjadi yokai. Ada juga versi yang menyebut dia iblis kuno yang menjelma menjadi wanita. Satu hal yang pasti, kalau kau ke desa terpencil di Jepang dan mendengar suara dari kejauhan, jangan menoleh dan jangan pernah keluar rumah, karena mungkin itu bukan suara manusia, melainkan adalah Hachisaku-sama yang sudah menunggumu. Jantungku serasa berhenti. Wajahnya kosong, benar-benar polos, seperti selembar kulit tanpa mata, tanpa hidung, dan tanpa mulut. Hai, ayah. Mana sih nih anak? Kok gelap di sini? Wow! Saksikan Hoba, horor bareng Ayah dan Yosa,
hanya di channel Manimasi. Yasa! Bayangkan, kamu sedang berjalan pada malam hari, dan kamu bertemu dengan seseorang. Dari jauh, dia terlihat normal. Tapi saat mendekat, kau sadar bahwa wajahnya kosong, tanpa mata, tanpa hidung, dan tanpa mulut. Di Jepang, hantu itu dikenal sebagai Noperabo, dan sekali kau melihatnya, rasa takut itu akan menghantuimu selamanya. Namaku Aiko. Aku tinggal di Tokyo dan sering pulang malam dari tempat kerja. Suatu malam, aku memutuskan untuk mengambil jalan pintas melewati jembatan tua. Jalanan itu sepi, hanya ada suara air sungai di bawah jembatan. Di tengah jalan, aku melihat seorang pria duduk sendirian di tepi. Aku sempat ragu, tapi ku dengar dia menangis pelan. Apakah kamu baik-baik saja? Tanyaku pelan. Dia tidak menjawab. Tubuhnya bergetar, kepalanya tertunduk. Aku melangkah lebih dekat, mencoba menepuk bahunya. Perlahan, pria itu menoleh. Dan saat itulah, jantungku serasa berhenti. Wajahnya kosong, benar-benar polos, seperti selembar kulit tanpa mata, tanpa hidung, dan tanpa mulut. Aku mundur ketakutan. Tubuhku gemetar, suaraku tercekat. Lalu, kulit wajah itu seperti bergerak sendiri, bergetar. Aku mendengar suara samar, bukan dari mulut, tapi entah dari mana. Pergi dari sini. Aku menjerit dan berlari sekuat tenaga menyeberangi jembatan. Tapi saat menoleh, sosok itu sudah hilang. Aku sampai di rumah dengan tubuh yang gemetar. Kupikir aku sudah aman. Tapi malam itu, saat aku menyalakan lampu kamar, aku melihat bayangan di cermin. Wajahku sendiri, perlahan memudar. Konon, Noperabo sering muncul di jalan sunyi, jembatan, ataupun hutan. Beberapa cerita rakyat mengatakan Noperabo hanyalah ilusi yang diciptakan oleh yokai lain, seperti tanuki, anjing rakun, atau kitsune, rubah yang suka mempermainkan manusia. Ada juga yang bilang mereka arwah penasaran, kehilangan identitas, dan berkeliaran tanpa wajah di dunia manusia. Yang pasti, kalau kau berjalan di malam hari dan melihat seseorang berdiri sendirian, jangan pernah terlalu dekat, karena mungkin dia bukan manusia. Mungkin itu adalah Noperabo.